Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, yang beliau berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyiat summa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian Dia menjelaskannya. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dhifin ila at'afin katsirah. Dan jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua. Wahai saudara sekalian, jamaah Esa Ubaidullah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, niat berbuat baik ini ditulis sebagai satu kebaikan sempurna walaupun pelakunya belum mengerjakannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa riwayat Imam Muslim disebutkan, idza tahaddasa 'abdi bi ayya'mala hasanah fa ana aktubuha lahu hasanatan man lam ya'mal. Jika hambaku berniat ingin mengerjakan kebaikan, maka aku menulis satu kebaikan baginya selagi ia belum mengerjakannya. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan tahaddus yaitu hadis nafsi atau niat kuat yang disertai dengan ambisi untuk beramal. Jadi tidak sekedar bisikan hati yang kemudian hilang tanpa semangat dan tekad untuk beramal. Jika niat sudah disertai perkataan dan usaha real, maka balasannya sudah pasti diraih dan orang itu sama seperti yang melakukannya. Diriwayatkan dari Abu Kabsyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dunia ini hanyalah diberikan untuk 4 golongan orang. Yang pertama, hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya, dengannya ia menyambung silaturahim dan ia menyadari bahwa dalam hartanya itu ada hak Allah. Inilah kedudukan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Dengan niatnya yang jujur ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niatnya itu pahala keduanya sama. Yang ketiga, hamba yang Allah berikan harta namun tidak diberikan ilmu, lalu ia menggunakan hartanya sewenang-wenang tanpa ilmu, tidak untuk bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahim dan tidak mengetahui bahwa dalam harta itu ada hak Allah. Ini adalah kedudukan yang paling buruk di sisi Allah. Kemudian yang keempat, hamba yang tidak Allah berikan harta, tidak juga ilmu. Ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niatnya itu keduanya mendapatkan dosa yang sama. Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Saudara sekalian, jamaah Esa Ubaidullah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua merasakan kegalauan yang mendalam tatkala keinginan kita menziarahi tanah suci yang sudah jauh-jauh hari kita idamkan untuk umrah, untuk sholat, taraweh, iktikaf, memanjatkan doa-doa istimewa di malam Al-Qadar dan serangkaian ibadah istimewa yang lainnya.
Semuanya terhalang karena dampak penyebaran virus corona yang hingga hari ini belum ada tanda-tanda mereda. Tetapi dengan keluasan dan kemurahan rahmat Allah, semua keinginan baik tidak disia-siakan olehnya. Niatan baik lagi tulus yang disertai dengan tindakan nyata, mulai dari nyelengi, titip tabungan 100, 200, 500 ribu, sejuta dan seterusnya, bahkan mendaftar, membayar DP, bahkan sudah melunaskan seluruh biaya dan hanya tinggal menunggu keberangkatan saja. Semuanya sudah dicatat sebagai amal kebaikan sesuai dengan yang diniatkan, dan diganti semua biaya yang dikeluarkan dengan 1 juta kali lipatnya. Rasulullah pernah bersabda, wa yuflihu alaihim ma anfaqu ad-dirham alfa-alfin. Dia gantikan untuk mereka semua biayanya. 1 dirham diganti 1 juta dirham. Hadis Al-Baihaqi. Bisa jadi sebagian dari kita belum cukup tabungannya hingga belum mampu melunaskan seluruh biayanya karena beragam kendala yang akhirnya gagal berangkat ke Tanah Suci seperti yang direncanakan. Tetapi jauh waktu sebelum keberangkatan yang kita rencanakan, ternyata visa kunjungan ke Tanah Suci dibatalkan oleh kerajaan Saudi sebagai langkah antisipasi mencegah penyebaran virus corona ini. Alhamdulillah ala kulli hal, niat dan keinginan baik kita telah mendahuluinya, hingga tetaplah ia ditulis sebagai amal kebaikan sesuai yang diniatkan. Dalam satu sirah ada pelajaran berharga. Saat Rasulullah SAW mengetahui kedatangan Quraisy untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah, beliau mengajak para sahabat bermusyawarah untuk mengambil tindakan yang tepat. Apakah mereka akan tetap tinggal di Madinah, menunggu dan menyambut musuh di dalam kota Madinah, atau mereka menghadang musuh di luar kota Madinah? Rasulullah SAW cenderung mengajak para sahabat bertahan di Madinah dan melakukan perang kota. Namun sekelompok besar kaum Ansar mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami benci perang di jalan-jalan kota Madinah. Pada zaman jahilah kami telah berusaha menghindari peperangan dalam kota. Maka setelah Islam kita lebih berhak untuk menghindarinya. Cegatlah mereka di luar kota Madinah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersiap untuk berangkat. Beliau mengenakan baju besi dan segala peralatan perang. Namun setelah menyadari keadaan, para sahabat saling menyalahkan. Akhirnya mereka mengatakan, Rasulullah SAW menawarkan sesuatu, namun kalian mengajukan yang lain. Wahai Hamzah, paman Nabi, temuilah Rasulullah dan katakan kepada beliau, kami mengikuti pendapat engkau. Hamzah pun datang menemui Rasulullah seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para pengikutmu saling menyalahkan, dan akhirnya mengatakan, kami mengikuti pendapatmu. Mendengar ucapan paman beliau ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang nabi sudah mengenakan peralatan perangnya, maka dia tidak akan menanggalkannya hingga terjadi peperangan. Saudara sekalian, jamaah SDA Ubaidullah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, jangan pernah kita surutkan niat suci ini walaupun belum mampu tertunaikan karena ada kendala. Jangan pernah membatalkannya karena berputus asa hingga berubah keinginan, atau menggunakan biaya yang sudah kita usahakan untuk keperluan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya dan telah menjadi milik setiap orang apa yang telah dia niatkan. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam surat Ali Imran 159, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, innallah yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah pun juga berfirman dalam surat Muhammad ayat 33, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu membatalkan pahala amal-amalmu. Di bulan Ramadan yang mulia ini,
di mana pintu-pintu langit dibuka, doa-doa diijabah. Semoga kiranya Allah segera mengangkat wabah ini dan membuka kembali pintu-pintu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hingga kita dimudahkan menunaikan ibadah di dua kota suci ini yang sudah kita perjuangkan selama ini, dalam rangka memperberat timbangan amal kebaikan kita sebagai bekal menghadap ilahi Rabbi. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum